Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pengajaran, yaitu di dalam Maranatha Bible Study, dengan kita akan dengar pengajaran tentang kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan, bila kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi. Sangat senang saudara jumpa. Ya kan, kami percaya saudara menunggu dengan antusias akan pelajaran ini. Terutama kita sudah masuk kepada mentor. Saudara butuh mentor. Saya butuh mentor, ya kan, yang di atas apapun yang di bawah butuh mentor. Nah saudara, pelajaran yang lalu saudara bisa buka ulang-ulang. Nah itu yang enak tadi. Yang enaknya dalam YouTube ini, saudara bisa buka ulang-ulang dan saudara bisa download, kemudian buka di laptopmu kapan-kapan saja ini. Nah saudara, kita masuk dengan saya butuh mentor. Nah sebelumnya saya ingatkan lagi, saudara yang saudara cari, yang akan menjadi menti saudara mentor di bawahmu itu menti, apakah mereka memiliki hati untuk Tuhan? Kalau belum, arahkan dulu ini, ya kan, taat dan bersedia berkorban. Ini saudara arahkan dia, bimbing dia sampai dia mengerti, taat dan bersedia berkorban. Lalu siapa yang sering datang kepada
Anda untuk minta nasihat atau saran. Seperti yang minggu lalu saya cerita, saya dari pemuda itu, saya datang pendeta saya, ya kan, sampai pernah pendeta saya tadi ajak makan itu. Wah, saya bilang saya senang ini kan, saya masih pemuda ajak makan. Ini saya sudah punya pikiran, nanti dihidangkan itu ada ayam mungkin nih, ada sapi. Saudara, ketika dihidangkan, ya ampun, nasi sayur, sop sayur ini kan, semuanya sayur-sayuran ini. Ya, kemudian saya juga pernah diajak makan pagi oleh pendeta, sebetulnya adalah almarhum pendeta Anthony Sorbo atau papanya Kit Sorbo. Sudah lama ini lama dia ketemu sama saya, dia bilang besok saya ajak Bapak makan pagi ya, sarapan. Wah, saya senang itu, ya kan. Apalagi saya sudah bayangkan ini biasanya American breakfast itu, ya kan, penuh tadi. Kapan saya datang, saudara, dia siapkan itu buah-buah, semua buah itu, semua buah tadi yang ada tadi, pisang, kates, apel itu tadi kan, buah yang sederhana, murah meriah, tetapi banyak vitamin. Lalu saudara, memang perut saya kosong, saya makan, ya kan tadi. Saya tanya dengan Pak pendeta itu, misionaris itu, ada istrinya. Saya bilang, Bapak memang makan pagi model ini? Iya, tadi itu dia bilang tadi, kami sudah lakukan ini sudah puluhan tahun. Loh, saya bilang ini. Lalu saya tanya lagi ke dalam, apa manfaatnya? Dia berikan penjelasan sambil makan ini. Nah saudara, sejak itu saya berubah. Sarapan saya pagi saya berubah, bukan nasi goreng, bukan American breakfast, bukan, tetapi kates, pisang, ya kan, pisang rebus, ya kan, ini aja. Nah saudara, itu kami sudah lakukan itu sudah puluhan tahun. Nah kemudian saya lihat lagi papa saya juga lakukan itu. Papa saya kan kebetulan memang kami terpisah karena dia tinggal di Amerika, dia makan itu saudara, dan umurnya sampai 90 lebih 97 kali dia mau meninggal. Ya saudara, jadi saya secara tidak langsung, ya kan, misionaris tadi itu menjadi mentor saya. Ya, kemudian saya hubungan dan kontak dengan dia, apa-apa saya sering tanya, walaupun tidak ketemu muka, melalui telepon, melalui HP, saudara. Nah ini bisa jadi menti saudara, karena dia berminat. Kemudian siapa yang tertarik pada bidang pelayanan saudara? Ada yang tertarik, ada yang enggak ini. Nah saudara, perhatikan di sini, siapa yang berada dalam lingkungan pengaruh Anda. Nah saudara, itulah kriteria untuk menjadi menti saudara. Nah saudara, kalau ada yang kurang jelas, hubungi kami. Kami tidak keberatan dan kami sangat senang sudah bisa hubungi kami. Nah kita masuk ya. Nah kita belajar khusus dari 2 Timotius. Ini pelajaran khusus dalam Alkitab 2 Timotius. Kita tidak lihat yang lain. Saudara, sebelum saya lupa, pelajaran ini sama mentor yang minggu lalu, ini pelajaran dari PPKT dari Amerika yang dimentor untuk pendeta gembala yang ada di Indonesia yang mau dimentor. Saya duluan dengan cepat, ya kan. Saya bilang, tolong Pak, kami dimentor. Saudara, mereka mentor kami itu melalui internet, melalui daring, melalui Zoominar. Nah saudara, saya ambil bahan mereka, lalu ini saya bagikan pada saudara. Jadi ini yang saya bagikan pada mereka, ada 7 prinsip pementoran dari 2 Timotius. Saudara, Rasul Paulus mementor Timotius. Pada waktu Rasul Paulus mementor, itu umur Paulus sekitar 40 tahun. Dan dia terus mentor ini sampai umurnya 60-an.
Timotius akhirnya umurnya 40-an. Jadi saudara ini dimentor terus ini nih. Bukan sekali dua kali, terus ini nih. Nah saudara, kita lihat bagaimana akhirnya Timotius mentor ini bisa mementi yang di bawah. Nah inilah yang kami minta, harapkan pada saudara. Saudara dimentor langsung atau tidak langsung tadi kan, dan sebagainya. Saudara belajar menjadi mentor untuk menti saudara. Ketika saudara belajar, nah disitulah saudara akan mengerti di mana kekurangan, di mana kelebihan. Saudara belajar. Jadi sekali lagi, saudara belajar, jangan dikuasai oleh emosi, rasa takut, jangan, ya kan, jangan, rasa malu, jangan. Saudara percaya diri saja dan bergantung pada Tuhan. Itu aja itu. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Nah kita masuk. Ya, yang pertama kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar pementoran dari 2 Timotius. Roh Kudus bicara pada kami, berikan kami iluminasi, menghidupkan firman-Mu. Roh Kudus, hidupkan firman Tuhan supaya kami dapat mengerti, untuk diri kami diberkati, untuk kami memberkati yang lain. Kami dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus dan diajar, karena Roh Kudus adalah seorang penolong, seorang penasehat, seorang pribadi dari Allah. Mari Roh Kudus hidupkan semuanya, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, kita masuk yang pertama. Langkah pertama, saudara bisa lihat di layar, ya kan, saya tidak banyak membaca ayat-ayat ini, ya kan, saudara bisa baca karena ini dengan full screen. Jadi layarnya dilebarkan, saudara bisa lihat di HP-mu atau di laptop saudara. Nah ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 5-7. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Paulus mengenal Timotius. Dia kenal, bukan tahu, bukan. Dia kenal, ya kan? Dia kenal. Bahkan dia tahu bahwa ibunya Timotius itu namanya Eunike. Kemudian dia juga kenal neneknya Timotius namanya Louis. Nah saudara, dia juga kenal dengan papa Timotius. Saudara, Eunike sama Louis ini itu adalah orang Yunani. Nah papanya Yahudi. Nah saudara, kemudian Paulus lalu mementor mereka ini nih, ya kan, dia lalu berikan semangat untuk pelayanan. Kemudian Paulus kapan ketemu sama Timotius selalu tumpang tangan, selalu ini nih. Saudara, ketika saudara punya anakmu mau ke sekolah, saudara tumpang tangan tiap hari, ya kan, tiap hari. Saudara sebagai guru di sekolah ketemu sama murid, ya kan, tumpang tangan doakan mereka. Waktu mereka pulang, tumpang tangan lagi. Nah saudara, ini sebetulnya pementoran, ya kan. Saudara perlu pementoran. Saya kebetulan sebagian ada 3 cucu saya tinggal di Jakarta. Tiap kali saya ketemu sama cucu saya tumpang tangan dengan mereka. Lalu yuk kita makan, jadikan makan. Kemudian kita ngobrol. Waktu makan, saudara, mereka tidak mengerti. Di meja makan masing-masing keluarkan senjata lagi, HP. Lihat HP semua tadi. Saya bilang jangan model ini, ya kan, ini engkau mau ngobrol dengan cucu, ya kan. Apa tadi kan kita jarang ketemu paling-paling di HP. Yuk kita ngobrol, simpan dulu itu, simpan, dan mereka simpan itu. Lalu kami ngobrol tadi kan. Nah, waktu mau pulang, saudara, saya tumpang tangan lagi pada mereka ini nih. Ini kan satu persatu. Ya karena saudara, kita mengenal mereka,
lalu saudara mementor. Nah ini saya dengan cucu ini itu diantaranya tadi itu. Nah saudara, itulah sebabnya kalau ketemu dengan pemimpin atau kita semua, yuk kita ngobrol sambil makan. Nah waktu kita ngobrol sambil makan, saudara, ada unek-unek itu kan bisa dikeluarkan secara tidak langsung. Ya kan saudara, oh gini-gini. Bahkan waktu makan itulah saya mendapatkan banyak saran. Banyak saran. Nah saudara, saya juga minta saran kepada cucu. Nah ini kan cucu saya ini nih. Tetapi saya katakan bagaimana ini? Saya mau dengar mereka. Saya mau dengar yang di bawah. Nah jadi saudara, itu namanya mentor ke bawah. Nah, jadi saudara, kita open, lihat. Lalu saya juga ada juga dengan pemimpin gereja yang lebih muda dari saya. Saya tanya mereka ini nih, di mana ya, kekurangan dan yang kekuatan daripada saya tadi, apa yang kuat, apa yang lemah. Ya kan saudara, bisa salah, bisa benar. Enggak apa, ngomong aja itu. Nah saudara, waktu ngomong itu mereka tidak mau agak ramai dia tidak mau. Jadi dia berdua itu cari hari Minggu atau kapan dia bisik saya, Om saya mau ngomong sebentar, Om itu begini. Oh ya, terima kasih, saya bilang. Nah dia memberitahukan kelemahan saya, ya kan, ini di bawah loh ini, ya kan. Mereka ini jenisnya adalah jenis masih anak ini kan, ada lagi itu yang sebagai cucu di bawah. Dia kasih tahu, Om itu begini. Saya terima, saudara, kita perlu open minded, amin. Ya kan, jangan begini tersinggung, marah, ya kan, kecewa. Kalau saudara, bukan itu namanya emosi mengendalikan saudara. Nah saudara, belajar sebagai pemimpin, kita jangan model itu. Nah saudara, ini Paulus kenal mereka ini nih. Nah itu pementoran dalam 2 Timotius yang pertama saudara kenal. Nah saudara, kenal ini bisa familimu, bisa dalam gereja, bisa sekitar lingkungan di mana saudara tinggal, bisa ini nih. Nah saudara, kita masuk yang kedua. Nah yang kedua adalah Timotius membantu Rasul Paulus membantu Timotius untuk naik kelas ini nih. Nah saudara, kita berikan kesempatan yang di bawah untuk naik kelas. Jangan mereka mau naik kelas, kita iri hati, suruh mereka jatuh. Itu namanya ilmu kepiting. Ya kan, kita jangan memakai ilmu kepiting. Itu ilmu dipakai dunia. Mereka iri hati, iri ini nih. Lalu dia tidak ingin orang itu naik. Tidak ingin, dia marah dia nih. Nah saudara, bukan itu. Saudara coba belajar kecerdasan emosi. Nah saudara, Rasul Paulus membantu mereka. Muridnya Paulus bukan satu, ya kan, bukan hanya Timotius, ada lagi yang lain. Muridnya itu kalau saudara baca ada puluhan. Apakah mereka semuanya berhasil? Ada yang tidak. Saya masih ingat dengan Demas. Demas muridnya Paulus, tetapi dia tidak mau lagi di bawah Paulus. Karena apa? Dia cinta dunia, dia cinta uang. Ya kan, ada lagi yang lain. Nah saudara, tetapi walaupun demikian, Paulus tetap membantu mereka naik kelas. Nah kita lihat di dalam, perhatikan di sini 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 6. Ya kan saudara, di sini dikatakan, Paulus mengatakan kamu mesti menderita seperti seorang prajurit. Prajurit itu ada komandan. Nah saudara, prajurit tidak memikirkan hal-hal kehidupan. Tidak. Nah jadi saudara, ditekankan kepada muridnya tadi, saudara tidak usah soal kehidupan, karena kehidupanmu itu urusan komandan. Saudara, ini bicara tentara. Memang kita ikut Tuhan itu memang seperti tentara, tetapi tentara rohani. Saya ulang lagi,
rohani, tentara rohani. Yesus tidak mengajarkan kita menjadi tentara jasmani, bukan. Kita rohani, karena musuh kita iblis. Iblis itu dalam alam roh. Nah saudara, dia memakai manusia tentunya. Nah saudara, kemudian ayatnya kelima, Paulus mengatakan seorang olahragawan itu harus disiplin, ya kan, disiplin. Saudara baca Alkitab, disiplin. Saudara berdoa tenggelam dalam firman Tuhan, harus disiplin. Tidak bisa sekali-sekali, tidak bisa. Kita disiplin, karena apa? Sebagai olahragawan kita akan bertanding, ya kan? Kita akan tanding. Nah, itu sebabnya dalam hidup ini Paulus mengatakan hidup ini seperti pertandingan, dan memang betul pertandingan di dalam kehidupan, ya kan? Nah, saudara, mereka yang berhasil mendapatkan mahkota. Nah, kita yang berhasil setia sampai langkah yang terakhir, Tuhan berikan kita mahkota. Kemudian ayat yang ke-6, Paulus mengatakan kepada murid, kepada Timotius, saudara, ini bukan hanya Timotius tapi murid yang lain, seperti petani, dia nyangkol, dia sirami. Itulah sebabnya saudara, saya mempunyai hobi, tapi bukan talenta, bukan hobi untuk nanam, ya kan. Waktu saya masih muda dulu, saya sering nyangkol itu. Saya senang dengan nyangkol karena saya anggap itu sebagai olahraga. Saya cangkol, ya kan, pakai span pendek dan baju terbuka, ada matahari, saya langsung nyangkol pelan-pelan itu kan. Nah, kalau tidak pernah nyangkol, langsung nyangkol, nah saudara, sakit pinggang itu bisa sebulan itu. Tapi saya pelan-pelan itu, saya belajar pelan-pelan dulu. Nyangkol tadi hanya 2 menit, 3 menit sudah cukup. Nanti pelan-pelan besok lagi, nyambung lagi. Akhirnya saya bisa nyangkol itu dalam waktu setengah jam. Karena saya bukan petani. Nah saudara, waktu nyangkol tadi itu saudara, kita membalik-balikkan tanah, kemudian disiram, ya kan, kemudian kita rawat. Kalau ada rumput atau alang-alang, nah itu mesti dicabut. Nah saudara, petani setelah dia bekerja keras sekian bulan, saya contoh seperti ubi itu kan nih, dalam waktu 6 bulan, nah dia ada hasil. Nah saudara, dia menikmati. Nah saudara, ini jadi saudara yang menjadi mentor harus kerja keras, harus ini nih. Jadi saudara belajar supaya yang di bawah itu supaya naik kelas ini. Nah saudara, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, Paulus mengajarkan utamakan kedewasaan pribadi. Saudara mementor seorang, saudara, kita usahakan ini supaya dia dewasa rohani ini nih. Memang umurnya mungkin 40 tahun, mungkin nih ada umurnya 60 tahun ini, tapi saudara coba diajar dewasa rohani. Nah saudara tahu dewasa rohani, jangan sebentar ngambek, ya kan, sebentar ngancam-ngancam, ini kan, lempar ini lempar itu, ya kan, bukan marah-marah, bukan. Nah itu kan anak-anak itu, ya kan, anak-anak remaja model gitu. Nah saudara ajarin ini, nah ajarin supaya dewasa. Nah tentunya saudara butuh waktu, jelas. Nah saudara, kita ambil dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Saudara, Paulus katakan di dalam rumah, ya kan, dalam rumah ada perabotan. Nah ini kasih tahu, perabotan itu ada emas, perabotan yang terbuat dari emas, ada terbuat dari perak, tetapi ada perabotan dibuat dari kayu. Tentunya perabotan kayu dengan perabotan yang diukir ada emas kan lebih mahal kan, nah lebih mulia itu. Nah kayu adalah untuk yang kurang mulia. Nah kita lanjut, nah, ayat 21 ya. Nah kemudian dikatakan lagi bahwa
kita perlu menyucikan diri dari yang jahat. Nah, ini perlu diajarin ini. Diajari pada murid saudara, yuk kita melepaskan yang jahat. Melepaskan supaya saudara menjadi mulia di hadapan Tuhan. Nah, saudara, wanita itu dalam Petrus itu saya kutip sedikit, wanita itu perhiasannya bukan emas, bukan kepang-kepang, tetapi wanita itu kemuliaannya adalah hidup dalam kekudusan. Nah, itu kemuliaan, bukan jual murah, bukan. Nah, saudara, kemudian supaya kita mulia dan kita semakin dewasa, jauhi nafsu anak muda. Anak muda itu saudara beringasan, ya kan, saya dulu menjadi muda dulu, ya kan, saya tahu apa artinya nafsu orang muda, saya tahu karena saya sudah ngalami. Tetapi saudara semakin dewasa kita tinggalkan itu. Jangan sudah jadi kakek, nenek, masih nafsu orang muda. Nah, saudara, kita perlu mengejar keadilan. Mengejar, saudara, kejar ini. Keadilan, kesetiaan, belajar. Nah, ini dewasa ini. Dia setia dengan keluarganya, setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan hidup, setia dengan gereja, setia dalam pelayanan. Kemudian ada kasih. Ya kan, kasih itu agape dan damai. Damai dengan semua orang yang punya hati yang sama-sama murni mau melayani Tuhan. Nah, saudara, ini namanya membantu untuk mereka semakin dewasa. Bisa katakan amin. Nah, ini saudara menjadi mentor. Jadi Paulus mementor Timotius, dibawa Timotius ini semakin dewasa. Memang saudara perhatikan, saudara baca dalam Alkitab, Timotius memang betul menjadi semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, dan dia juga punya murid. Timotius punya murid, muridnya juga banyak, dan muridnya juga tuh berhasil. Nah, saudara, kita masuk yang keempat. Yang keempat, saudara sebagai mentor, murid saudara, murid ini, menti saudara, menti, lindungi mereka, lindungi. Jaga mereka, jaga. Jaga dari mana? Karena mereka ini akan bergaul dengan masyarakat. Ada orang beracun, ada yang sifat merusak, termasuk orang Kristen. Ya kan, nah, saudara, dalam pergaulan di masyarakat atau dalam gereja, saudara bisa lihat semuanya anak Tuhan. Dari jauh gandum ini nih, dari jauh, padahal kalau kita dekat ada gandum, ada alang-alang. Ya kan, dari jauh kita lihat, oh ini padi, ini padi. Ya kan, saya pernah naik kereta api, saya bilang, wah ini sawah ini padi semua hijau. Ya kan, lalu ada kawan saya katakan, enggak kok itu, di situ ada alang-alang itu. Yang kau lihat itu bukan padi, itu alang-alang. Nah, saudara, dari jauh kelihatan anak Tuhan. Sudah didekati, anak hantu. Nah, saudara, lindungi mentimu ini. Harus lindungi ini. Harus lindungi. Lalu siapa orang beracun itu? Ini kan kita tanya, ya kan, siapa orang beracun ini? Ya kan, orang Kristen beracun. Orang Kristen sifatnya merusak. Saudara jangan pikir, oh ini pendeta. Oh saudara, hati-hati, ada pendeta beracun. Saya bukan nakut-nakuti saudara. Ada pendeta sifat merusak. Kalau saya mau cerita panjang ini. Nah, saudara, siapa itu? Nah, kita lihat di dalam 2 Timotius ayat 3 sampai 5. Kita lihat dengan pelan-pelan ini. Saudara lihat di dalam layarmu, lihat, ya kan, kita buka dengan pelan-pelan. Saudara, ayat pertama dikatakan, ketahuilah, sadarlah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa apa? Yang sukar. Nah, kita ini semakin ujung akhir zaman. Ya kan, the last day, hari terakhir. Nanti kita belajar setelah IQ ini habis,
kita belajar namanya jam hari kiamat. Nah, ini akan datang masa sukar. Apa itu? Manusia mencintai dirinya sendiri. Ya kan, apanya aku dapat? Ya kan, apanya aku peroleh? Dia mencintai dirinya sendiri. Perkataan lain, egois. Pada zaman ini semakin banyak manusia mencintai dirinya sendiri, termasuk orang Kristen. Nah, saudara, menjadi hamba uang, seharusnya hamba Tuhan, tapi ngakunya hamba Tuhan, faktanya di lapangan hamba duit, membual, cerita ini, tukang bohong, ya kan, membual. Saudara tahu membual itu, tukang bohong itu. Dia ngomong ini, dia ngomong itu, saudara. Aduh, ini jual kecap nomor 1 ini. Kemudian apa lagi? Menyombongkan dirinya. Kalau bukan aku, wah, tidak maju itu. Aku inilah ini, karena aku maju gereja itu. Wah, hebat ini kan. Lebih tinggi daripada Roh Kudus itu. Menyombongkan dirinya. Apalagi? Nah, tukang fitnah orang. Ya kan, kamu tahu dah ini begini. Dia tukang fitnah. Ya kan, saudara, tukang fitnah sebetulnya seorang pembunuh rohani, pembunuh karakter. Dan penfitnah ini adalah anak buahnya setan. Setan kan tukang fitnah orang, berontak terhadap orang tua jasmani, lawan. Orang tua rohani, lawan. Wah, ini nih. Saudara, itu sedang terjadi. Nah, saya minta maaf dulu kalau di atas saudara yang dengar ini merasa tertuduh. Saya tidak kenal Anda. Saya tidak kenal saudara Anda. Saya katakan tidak. Nah, saudara, kalau saudara tertuduh, puji Tuhan karena firman Tuhan itu pedang mata dua. Pertama untuk saya dulu. Apakah saya ini berontak terhadap orang tua? Dulu betul, tidak salah, betul. Waktu saya masih anak-anak remaja, saya tersinggung dengan papa saya, dengan mama, terutama papa ini. Nah, tetapi setelah saya semakin dewasa dalam Tuhan, semakin mengerti, saya salah. Saya minta maaf. Kemudian saya ngomong dengan papa kandung saya, waktu dia datang ke Indonesia, dia juga masuk ke gereja ini, saya peluk dia. Saya katakan, Pak, saya minta maaf. Selama ini saya ada sakit hati dengan papa, dendam dengan papa. Saya minta maaf, minta ampun, Pak. Saya peluk dia. Saya sayang papa, saya sayang papa. Waduh, saudara tahu, papa saya nangis itu. Saya masih ingat, disinilah dalam gedung gereja ini, ya kan, dia nangis. Nah, kalau mama saya itu sudah pasti itu kan. Nah, saudara, karena saya tidak tahu pada waktu itu, tidak tahu firman, tidak tahu, nggak ada mentor, ya kan, tidak tahu. Setelah mempunyai gembala sidang, punya pendeta, nah di situ saya pelan-pelan belajar, buka hati. Dengan pendeta pun saya tidak berani ngomongin yang negatif, tidak berani saya menghakimi, tidak berani menghukum pun saya tidak berani. Nah, saudara, jangan berontak terhadap orang tua jasmani maupun rohani. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu ini. Ya kan, saudara, setelah saya tahu ayat firman Tuhan, saya katakan kepada gembala saya yang sudah lama-lama saya cari mereka tadi. Kadang-kadang ada dia ke Palembang. Saya bilang, Pak, terima kasih, Pak, boleh saya ngajak Bapak makan? Boleh tadi, karena ada kosong tadi kan, karena dia gereja lain, saudara, bukan gereja kita di sini. Memang saya ajak dia makan, kemudian dengan keluarganya, dan saya terima kasih lagi, Pak. Ini saya siapkan ada amplop sedikit untuk Bapak. Ucapan terima kasih saya.
Kemudian saya kasih nomor HP saya. Nah Pak, kalau Bapak ada masalah, siapa tahu ini Bapak masalah, Bapak hubungi saya. Nah ini nomor HP saya, hubungi saya. Saya adalah jemaat Bapak, ya kan. Bapak memang tidak lagi, Bapak juga sudah pensiun, tetapi Bapak jangan anggap pensiun, enggak. Bapak tetap mentor saya. Nah saudara, kita belajar berterima kasih. Zaman ini saudara tahu, banyak manusia tidak tahu berterima kasih. Kacang lupa di kulit, tidak pedulikan agama, enggak. Ya kan saudara, kita Kristen tidak peduli itu, tidak peduli dengan pengajaran Alkitab, tidak peduli. Nah saudara, kita lompat dulu ke atas ini, tidak mengasihi, tidak mencintai, apalagi tidak mau berdamai. Yuk kita berdamai, ketemu ya, kita ngobrol di mana kesalahan, kita cari solusi. Enggak, dia bilang, ya kan, enggak mau ini, tetap musuhan, ya kan, tetap perang sungguh hidup. Sama-sama Kristen, hanya bedanya beda gereja. Kok bingung ini kan? Ya, kitanya bingung, saudara, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain. Nah ini penghakiman ini. Sudah hakimi, dihukumi lagi saudara. Tidak dapat mengekang diri. Marah-marah, meledak-meledak. Ya kan, saudara, ngomong ini, ngomong itu, sekena-kena perut, jerat-jerit. Nah saudara, apalagi suami istri, piring terbang. Yang saya katakan tadi, kan saudara coba belanja, padahal saudara sudah dewasa. Apalagi saudara sudah jadi kakek dan nenek. Nah garang, tahu garang tadi itu, arogan, ganas, tidak suka yang baik, tidak suka, pokoknya balas, ya kan tadi, suka mengkhianat keluarga, mungkin suami istri, mengkhianat gereja, mengkhianat atasan yang lain. Dan lagi lucu lagi, belagak tahu, ya kan, tidak berpikir panjang, tidak berpikir panjang, hanya pikir pendek saja, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini saudara, secara lahiriah menjalankan ibadah, secara lahiriah dia ke gereja, kemana? Ke gereja, mana? Melayani, mana? Khotbah, mana tadi itu? Melayani. Tetapi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Nah saya perhatikan ini, tetapi pada hakikatnya kuasa ibadah tidak ada, kuasa Roh Kudus tidak ada pada dia, kuasanya mengubah hidupnya oleh firman Tuhan tidak ada pada dia. Dia hanya ibadah, melayani secara lahiriah. Nah saudara, jenis ini apa kata Alkitab? Jauhi mereka. Nah ya saudara, sebagai mentor, saudara lihat mentimu di bawah, ya kan, pesan wanti-wanti, ya kan, kalau kamu ketemu dengan ini, yang ini, jauhi mereka, dijauhi. Saudara tahu, dijauhi, bukan didekati, bukan dijadikan kawan. Yuk sama-sama makan, sama-sama ngobrol, saudara akan terkena. Nah saudara, yang kelima, saudara belajar menjadi teladan. Mentor itu menjadi teladan, miliki gaya hidup yang pantas diteladani. Gaya hidup, saudara perhatikan ini, gaya hidup. Saya ketemu dengan pendeta-pendeta saya, termasuk misionaris, ada puluhan itu. Masing-masing mempunyai gaya hidup yang berbeda, tetapi masing-masing itu saya sangat kagum dengan gaya hidup mereka dan pantas diteladani. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau, Paulus mengatakan kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti apa? Ajaranku. Dia ikuti apa yang pendetanya ajari. Jadi pada waktu itu pendeta saya ngajari, saya ikut karena saya tidak mengerti. Kemudian juga cara hidup Paulus, cara hidup. Kemudian pendirian Paulus,
bagaimana pendirian. Saya ketemu dengan gembala sidang kami, anaknya sudah sebulan itu sakit melulu, ganti dokter, lalu ada kawan dia ini pendeta kami mengatakan pada dia, dan dia ngomong supaya dia pergi ke dukun, ya kan ini. Lalu saya tanya, kebetulan ibu itu kan, jadi ibu ikuti ke dukun. Enggak, dia bilang lebih baik anak saya mati dalam Tuhan. Waduh, saya terkejut-kejut itu. Waktu itu saya masih SMA, enggak kuliah, sudah pelan-pelan. Jadi pendeta kami katakan, saya lebih baik anak saya mati daripada ke dukun dan hidup. Enggak, lebih baik dia mati dalam Tuhan. Nah saudara, pendirinya keras, kuat dalam fondasi. Nah, saudara, itu mempengaruhi saya. Dia enggak tahu, ibu itu enggak tahu itu. Tetapi saya dipengaruhi oleh perkataan ibu itu. Dan ibu itu sering saya ketemu dan saya ngomong itu pada ibu itu. Bu, ingat tak ibu peristiwa ini? Ingat, dia bilang itu kan. Nah inilah anak saya, nah ini. Dia sebutkan, dia tunjukkan, nah ini anak saya sudah jadi seorang bapak. Dan dia sudah nenek. Nah imanku, nah ini masuk iman. Ya kan, kesabaranku. Bagaimana Paulus itu menderita, dia difitnah orang dan yang lain. Dia tetap sabar itu. Nah saudara, kasihku, agapeku, dan ketekunanku. Dia katakan kepada Timotius, lihat aku kalau kau mau lihat Yesus. Lihat aku kalau kamu mau lihat Yesus. Nah kita zaman ini beda. Jangan lihat aku, lihat Yesus. Di mana Yesus tadi kan? Saudara, tidak bisa. Kita katakan tidak bisa model gitu. Saudara bisa katakan, lihat aku, di dalam aku ada Yesus yang hidup. Dunia sedang mencari Yesus Tuhan. Yang keenam, arahkan muridmu agar menuruti tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan mempunyai tujuan hidup. Saudara ada di muka bumi bukan sekedar, tetapi ada tujuan. Kita ambil dari 2 Timotius pasal 4. Nah saudara, apa tadi pesannya? Ya kan, saudara, dikatakan Paulus pesan kepada Timotius, engkau mesti mempunyai tujuan hidupmu. Apa itu? Di antaranya beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan, bersaksi dalam keadaan baik maupun tidak baik. Jangan begini, yuk kita ngusir setan. Waduh Pak, belum siap. Saya pernah beberapa kali ditodong itu, tanda kutip ditodong, di luar kota kadang-kadang itu dan lain. Saya datang, nah bapaknya khotbah hari ini nih. Nah saudara, saya bingung ini kan. Saya tidak bisa katakan, oh Pak saya belum siap. Lalu khotbah. Sebetulnya saya ini tidak siap ini. Saya minta, saya ditodong oleh Bapak Gembala untuk khotbah. Saudara, itu membela diri yang tidak benar, tidak baik. Saudara, Paulus mengatakan, saudara beritakan Injil dalam keadaan sehat atau apapun. Kemudian tegurlah, apa yang salah katakan salah, yang benar katakan yang benar. Jangan bohong-bohongi. Oh karena bapak ini potensi, dia banyak duit ini nih, tidak berani tegur. Saudara, kalau dia salah tegur saja. Tegur dalam kasih. Cara tegur jangan di depan umum, berdua, ajak ngomong, ajak ngobrol. Nah saudara, dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, kuasai. Nah ini bisa terjadi kalau saudara menjalankan kesadaran emosi. Kesadaran emosi saudara bisa kuasai dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara sabar menderita. Ya kan, saudara menderita dalam keadaan, jangan katakan putus asa, aku cabut, aku out. Sabar, karena ada maksud dalam penderitaan. Karena saudara adalah anak Tuhan. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil terus ini nih, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Selesaikan dengan tanggung jawab. Nah saudara, yang
berikut adalah jangan membentuk mereka menjadi gambar saudara, jangan. Itu salah itu. Ya kan, karena Tuhan buat kita masing-masing berbeda. Saya tidak punya talenta untuk nyanyi, di antaranya saya mana mau nyanyi, ya kan? Saya nyanyi, suara saya sumbang, ya kan, tidak tahu nada. Saudara jangan begini, saya mau nyanyi untuk Tuhan. Saudara tidak bisa nyanyi, ya kan, tidak bisa jadi WL. Tapi saudara jangan dengar saya nyanyi untuk Tuhan. 1 lagu, 2 lagu lagi ini untuk Tuhan lagi ini, 3 lagu lagi untuk Tuhan. Nah saudara, kalau bukan talentamu, jangan ikut-ikut, ya kan? Itu bukan karunia Roh Kudus, jangan ikut-ikut. Ya kan, saudara tidak bisa ikut si A si B. Saya tidak bisa ikuti Billy Graham, tidak bisa. Ya kan, gaya Billy Graham. Saya tidak bisa ikuti gayanya Benny Hinn. Saya tidak bisa ikuti gayanya yang mana-mana pun, tidak bisa, karena saya dibentuk seperti inilah. Nah, tapi saudara perlu mentor. Nah saudara, yang ketujuh, berdayakan mereka mementor orang lain, memuridkan ini. Saudara usahakan ini. Nah saudara, kita akan selesai, tapi kita habiskan dulu dalam 2 Timotius 4. Saudara, apa kata Paulus? Aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik, aku telah mencapai garis finish, aku telah memelihara iman, dan dia katakan lagi, mahkota sudah tersedia bagi aku. Nah saudara, berani ngomong ini? Ya kan, berani. Nah saudara, berani, coba kita belajar, ya kan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberi, yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, semua yang merindukan kedatangannya Tuhan. Saudara, yang ketujuh adalah saudara ajari muridmu supaya dia bisa mementor yang lain. Jadi saudara sudah menghasilkan cucu rohani. Nah saudara, sebagai kesimpulan dalam pelajaran ini, dalam 2 Timotius ada 7. Saudara kenal mereka, kenal, ya kan, kenal. Saudara, yang pertama, kenal menti saudara, kenal menti saudara, kenal. Yang kedua, usahakan supaya mentimu naik kelas, usahakan. Kemudian utamakan supaya mentimu, muridmu semakin dewasa, jangan dimanja, semakin dewasa. Yang keempat, lindungi muridmu dari orang beracun. Ada dunia ini ada orang beracun. Kemudian lindungi mereka dari sifat merusak, karakter merusak. Ini tidak baik, tidak bagus ini. Kemudian yang kelima, saudara belajar, saudara menjadi teladan. Mau ikut Yesus, lihat aku, kata Paulus. Kemudian saudara yang keenam, arahkan mereka supaya memenuhi tujuan hidup Tuhan dalam hidupmu. Yang ketujuh, usahakan supaya mereka ini para murid bisa mentor yang lain. Nah saudara, itulah 7 prinsip. Saudara bisa lihat dalam layar. Nah ini terus kita akan lihat, saudara lihat, ya kan, supaya saudara dapat berdayakan mereka untuk mementor orang lain. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah kami semuanya dapat menjadi mentor dan teladan, dan kami mempunyai menti, punya murid, untuk mereka memuridkan lagi. Kami siap untuk membantu mereka, mendewasakan mereka, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang masa depan, yang handal, yang setia dan dewasa. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang ikut, dan Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Sudah, amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita kepada kesimpulan. Minggu depan masih ada 1 minggu lagi. Kita kepada kesimpulan. Saudara tetap antusias dan sampai jumpa. Tuhan berkati. Amin.